Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang kisah dari Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika sang raja mengetahui kebersihan, kehormatan dan hati Nabi Yusuf dari segala apa yang dituduhkan oleh orang-orang kepadanya, maka ia berkata, wa qolal malaku tuni bihi astakhlishu li nafsi, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku, yaitu aku pilih dia menjadi pejabatku, pembesar kerajaan dan tangan kananku. Tatkala sang raja berbicara dengannya dan mendengarkan perkataannya, maka jadi teranglah kondisi dan berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercaya pada sisi kami, yaitu orang yang memiliki kedudukan dan mendapatkan amanah. Yusuf meminta agar dia ditempatkan pada posisi bendaharawan berkaitan dengan gudang persediaan makanan, sebab diperkirakan akan terjadi kesalahan berkaitan dengan gudang persediaan makanan setelah 7 tahun musim subur. Hal ini dilakukan agar ia dapat memberikan alternatif yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Berupa sikap berjaga-jaga dan lemah lembut kepada orang-orang, Yusuf memberitahukan kepada sang raja bahwa ia adalah seorang yang pandai menjaga, yakni kuat dalam menjaga amanah, lagi mengetahui keadaan segala sesuatu dan kemaslahatan bagi gudang persediaan makanan. Hal ini serupa dengan dalil dibolehkannya minta suatu jabatan bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya adalah amanah dan mampu dalam bidangnya, yakni benar-benar mampu dalam bidangnya. Menurut ahlu kitab, bahwasanya Al-Aziz sangat menyanjung Yusuf dan memberikan kebebasan untuk mengurus seluruh negeri Mesir, memakaikannya cincin, kain sutra dan memasangkan mahkota emasnya pada dan mendudukkan di singgasananya. Al-Aziz menyuruh kepada Yusuf, engkaulah tuan dan penguasa. Ia juga berkata, aku tidak lebih agung daripadamu kecuali karena singgasana ini. Kalangan ahlu kitab mengatakan bahwasanya sang raja menurunkan Atfir dari jabatannya dan menyerahkan jabatan tersebut kepada Yusuf. Dikatakan tatkala Atfir meninggal, maka sang raja menikahkan Yusuf dengan istrinya Zulaikha yang masih perawan, sebab kala masih hidup suaminya tidak pernah menggawilinya. Dari hasil perkainannya itu Yusuf mendapatkan 2 orang anak laki-laki, yaitu Afroyan dan Mansa. Jadi Nabi Yusuf kemudian menikahi Zulaikha, istri dari Al-Aziz, wazir negeri Mesir, yang kemudian dikaruniai 2 orang anak laki-laki, yaitu Afroyan dan Mansa. Asy'alabi berkata, maka Raja Mesir percaya penuh kepada Yusuf dan ia pun bekerja dengan adil sehingga mendapatkan simpati dari masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Disebutkan bahwa ketika Yusuf menghadap sang raja, umurnya 30 tahun. Sang raja bercakap-cakap dengan 70 bahasa dan Yusuf mampu menjawab dengan bahasa tersebut. Maka sang raja merasa takjub kepadanya meskipun usianya relatif muda. Wallahu alam. Dikatakan bahwa setelah Atfir suami Zulaikha meninggal, maka sang raja menyerahkan jabatannya kepada Yusuf dan menikahkannya dengan Zulaikha. Atfir adalah seorang pejabat yang jujur. Muhammad bin Ishaq menyebutkan bahwa Raja Mesir Al-Walid bin Ar-Royan masuk Islam melalui tangan Yusuf. Wallahu a'lam. Firman Allah Ta'ala yang artinya, dan saudara Yusuf datang ke Mesir lalu mereka masuk ke tempatnya, maka Yusuf mengenal mereka sedangkan mereka tidak kenal lagi kepadanya. Dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya, ia berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu? Quran Surat Yusuf ayat 58. Allah Ta'ala mengabarkan kisah kedatangan saudara-saudara Yusuf ke negeri Mesir untuk mencari bahan makanan. Hal ini terjadi setelah datangnya musim paceklik yang melanda semua orang dimanapun berada. Saat itu Yusuf adalah orang yang mengurusi keperluan negeri Mesir baik dalam hal keduniaan maupun agama. Ketika mereka menemuinya, maka Yusuf mengenalinya, namun mereka tidak dapat mengenali Yusuf karena tidak terbesit dalam benak mereka bahwa Yusuf akan mendapatkan kedudukan dan kemuliaan seperti itu. Oleh karena itu Yusuf mengenali mereka sedang mereka tidak kenal dengannya. Menurut ahlu kitab, mereka menghadap Yusuf lantas sujud kepadanya. Maka Yusuf pun mengenali mereka. Yusuf tidak ingin mereka mengenalinya, maka ia pun mengalihkan pembicaraan. Kalian adalah mata-mata yang hendak merampas harta benda negeriku. Mereka berkata, kami berlindung kepada Allah. Kami datang hendak mencari bahan makanan untuk kaum kami karena kesusahan dan kelaparan yang telah menimpa kami. Kami adalah anak-anak dari satu ayah dari kabilah Kan'an, itu putra-putra Nabi Yakub.
Kami berjumlah 12 orang namun hilang satu, sedangkan yang paling kecil bersama ayah kami. Yusuf berkata, kalau begitu aku harus mencari informasi tentang kalian. Menurut mereka, Yusuf memenjarakan mereka selama 3 hari, kemudian mengeluarkannya. Namun Yusuf masih menahan Sam'un agar mereka datang lagi bersama saudara mereka yang paling kecil. Namun sebagian kisah masih ada kerancuan. Aku tidak akan memberi sukatan lagi pada kalian, dan janganlah kalian semua datang lagi. Kebalikan dari yang pertama, Yusuf berusaha sekuat tenaga agar dapat mendatangkan saudaranya bersama mereka, agar terobati rasa kangennya dengan jalan memberikan motivasi dan ancaman kepada saudaranya tersebut. Kemudian Yusuf memerintahkan bujang-bujangnya untuk memasukkan barang bawaan mereka yang hendak mereka tukar dengan bahan makanan ke dalam karung-karung mereka. Di luar sepengetahuan mereka, ada yang mengatakan Yusuf berharap agar mereka mengembalikan barang-barang tersebut dikala mereka telah sampai ke negeri mereka. Ada yang mengatakan Yusuf khawatir mereka tidak mempunyai barang lagi yang dapat mereka bawa untuk yang kedua kalinya. Ada yang mengatakan sangat tidak pantas bila Yusuf mengambil dari mereka barang ganti dari bahan makanan tersebut. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan barang-barang yang mereka bawa, yang akan kami jabarkan pada pembahasan selanjutnya. Menurut kalangan ahlu kitab, barang-barang tersebut berupa gambar-gambar yang terbuat dari kertas atau sejenisnya. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala menyebutkan kisah mereka setelah kembali kepada ayah mereka. Mereka berkata kepada ayah mereka, kami tidak akan mendapat sukatan atau gandum lagi, yaitu setelah tahun ini bila ayah tidak membiarkan saudara kami ikut bersama kami. Bila ayah membiarkannya pergi bersama kami, maka kami diperbolehkan menghadapnya kembali. Yakub alaihi salam sangat mencintai anaknya Bunyamin atau adik bungsu Nabi Yusuf, sebab ia senantiasa mencium bau Yusuf dan teringat akan dirinya. Bunyamin mampu menggantikan keberadaan Yusuf, oleh karena itu ia berkata, aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepada aku kembali, kecuali jika kamu dikepung oleh musuh, yaitu kecuali jika kalian tidak mampu membawanya kembali. Nabi Yakub menguatkan janji mereka dan menetapkannya. Ia mengambil sumpah tersebut karena cintanya pada Bunyamin. Namun ia tidak bisa lepas dari takdir. Sekiranya bukan karena kebutuhan dirinya dan kaumnya terhadap bahan makanan, niscaya Yakub tidak akan melepaskan anaknya yang paling mulia tersebut. Namun ketetapan Allah pasti terjadi. Allah Ta'ala menetapkan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Lalu Yakub memerintahkan anak-anaknya agar masuk ke kota tidak melalui satu pintu, namun hendaklah mereka masuk melalui berbagai pintu yang berbeda. Ada yang mengatakan hal itu dimaksudkan agar mereka tidak tertimpa penyakit ain atau penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata orang yang dengki, sebab postur tubuh mereka sangat baik dan rupa mereka yang menawan. Pendapat ini diungkapkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Muhammad bin Ka'ab, Qatadah, As-Sudi, dan An-Dhuhak. Ada yang mengatakan Yakub memerintahkan kepada mereka untuk berpencar agar mereka mendapatkan kabar berita perihal Yusuf atau mendapatkan jejaknya. Pendapat ini diungkapkan oleh Ibrahim An-Nakhi. Namun pendapat yang pertamalah yang mendekati kebenaran. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 68, menurut ahlu kitab, Yakub membekali mereka dengan hadiah yang akan diberikan kepada Al-Aziz berupa kacang, madu, dan lainnya. Allah Ta'ala menyebutkan kisah saudara Nabi Yusuf tatkala mereka datang ke Mesir dengan membawa saudaranya Bunyamin untuk menghadap saudara kandungnya Yusuf. Pengembalian Bunyamin yang dilakukan oleh Yusuf dengan perantara saudaranya agar dia tinggal bersamanya, dan Nabi Yusuf menceritakan perihal yang sebenarnya bahwa dia adalah saudara kandungnya dengan cara sembunyi-sembunyi dan memerintahkannya untuk merahasiakan hal itu. Yusuf alaihissalam bertanya kepada Bunyamin tentang perbuatan buruk saudaranya terhadap dirinya. Kemudian Yusuf berusaha mengambil agar tidak bersamanya tanpa saudaranya yang lain atau beda ibu. Maka Yusuf memerintahkan para pembantunya agar meletakkan sikoyah atau takaran di karung Bunyamin. Sikoyah adalah tempat untuk minum atau tempat untuk menakar bahan makanan. Kemudian diumumkan bahwa saudara Yusuf tersebut mencuri piala raja. Yusuf berjanji bagi yang dapat menemukannya maka ia memperoleh bahan makanan seberat unta. Mereka pun menghadap orang yang menuduh mereka telah melakukannya dan membantah apa yang dikatakan kepada mereka. Mereka mengatakan, kalian telah mengatakan bahwa kami tidak mencuri seperti apa yang kalian tuduhkan. Inilah yang berlaku pada syariat mereka, bahwasanya pencuri diserahkan kepada orang yang kecurian. Oleh karena itu mereka berkata, kadzalika tajzil dzalimin. Allah Ta'ala kemudian berfirman, maka mulailah Yusuf memeriksa karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman,
Demikianlah kami antar mereka mencapai maksud Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja. Sekiranya mereka tidak mengatakan bahwa balasannya adalah siapa yang diketemukan barang yang hilang dalam karungnya, maka dia sendirilah yang menjadi tebusannya. Niscaya Yusuf tidak akan sanggup mengambil saudaranya dari saudara Yusuf yang lain berdasarkan undang-undang kerajaan Mesir. Yusuf adalah orang yang paling mengetahui dibanding mereka, yang paling cemerlang idenya dan yang paling kuat keinginan dan kemauannya. Namun dia melakukan hal itu berdasarkan firman perintah Allah kepadanya. Sebab di balik itu semua tergantung kemaslahatan yang agung, yaitu kedatangan ayah dan kaumnya serta segenap utusan kepadanya. Setelah mereka menyaksikan piala raja dikeluarkan dari karung Bunyamin, maka mereka mengatakan, qalu iyasrik faqad sarqa akhul lahu min qabl. Ada yang mengatakan dahulu Yusuf pernah mencuri patung kakek dari jalur ibunya, kemudian menghancurkannya. Ada yang mengatakan ketika Yusuf masih kecil, bibinya pernah mengalungkan di bajunya, kemudian mereka mengeluarkannya dari balik bajunya. Yusuf tidak tahu kalau yang melakukan hal itu adalah bibinya. Tujuan bibinya tersebut agar Yusuf tinggal bersamanya karena kecintaannya kepada Yusuf. Ada yang mengatakan dahulu Yusuf sering mengambil makanan dari rumah kemudian membagi-bagikannya kepada fakir miskin. Mereka berembuk dengan kelembutan dan kasih sayang seraya berkata kepada firman sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Yunus ayat 78-79, bila kami melepaskan orang yang tertuduh dan menahan orang yang tidak bersalah, maka hal ini tidak akan kami lakukan. Kami hanya menahan orang yang kami ketemukan harta benda kami kepadanya. Menurut kalangan ahli kitab, saat itulah Yusuf mengenalkan dirinya kepada mereka. Inilah letak kesalahan mereka yang tidak memahami sama sekali. Allah Ta'ala mengabarkan kisah mereka setelah mereka putus asa untuk mendapatkan kembali Bunyamin. Mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Berkatalah yang tertua di antara mereka, yaitu Rubail, alam ta'lamu ayyaan abakum qad akhadhkum alaikum maufiqun minallah, bahwa pasti kamu akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung oleh musuh. Kamu telah melanggar janji itu, kalian telah menyia-nyiakan Bunyamin, sebagaimana sebelum itu kalian telah menyia-nyiakan Yusuf. Firman Allah Ta'ala, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, yaitu beritahukan kepadanya perihal apa yang telah kalian saksikan secara zahir. Dalam Quran surat Yusuf ayat 81-82, apa yang kami beritahukan padamu ini, yaitu ditahannya Bunyamin lantaran ia telah mencuri, merupakan perkara yang masyhur di negeri Mesir. Tanyakanlah kepada kafilah yang saat itu bersama kami di sana. Ibnu Ishaq dan yang lainnya berkata ketika mereka menyembelihkan Bunyamin yang merupakan rentetan atas apa yang mereka lakukan terhadap Yusuf, maka Yakub mengatakan ungkapan di atas bahwasanya sau'alat lakum anfusakum amrong fasubarun jamil. Demikian halnya yang diungkapkan oleh sebagian salaf, sesungguhnya balasan perbuatan buruk adalah keburukan pula. Firman Allah Ta'ala, wa tawallaw anhum, dan Yakub berpaling dari mereka, yaitu dari anak-anaknya. Yakub menyebutkan kesedihannya yang baru dan kesedihannya yang lama dan memunculkan kembali yang sebelumnya sudah tersembunyi sebagaimana yang diungkapkan oleh sebagian orang. Bawalah di hatimu kemana engkau kehendaki, tiada kecintaan kecuali untuk kekasih yang pertama. Firman Allah Ta'ala, wa abyadat ainahu minal huzn, tatkala anak-anaknya merasakan kesedihan dan kepedihan karena perpisahan tersebut, maka sebagai bentuk kasih sayang, belas kasih dan khawatir kepadanya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Yusuf ayat 80, mereka mengatakan senantiasa kamu mengingatnya sehingga badanmu merasa kurus dan kekuatan tubuhmu menjadi lemah. Sekiranya kamu menaruh belah kasihan kepada dirimu, maka hal itu lebih baik. Yakub berkata kepada anak-anaknya, aku tidak akan mengadu kepada kalian atau salah seorang pun di antara orang-orang yang ada di sekitarku, namun hanya kepada Allah lah aku mengadu. Aku mengatakan bahwa Allah akan memberi kelapangan dan jalan keluar terhadap permasalahanku ini. Aku mengetahui bahwa mimpi Yusuf akan benar-benar terjadi. Aku dan kalian pasti akan bersujud di hadapannya sesuai dengan apa yang dia lihat di mimpinya. Oleh karena itu Yakub berkata, wa alamu minallahi ma la ta'lamun. Kemudian Yakub berkata kepada mereka sebagai bentuk motivasi untuk mencari Yusuf dan saudaranya dan mencari tahu perihal keduanya, janganlah berputus asa untuk mendapatkan kelapangan setelah kesusahan. Sesungguhnya tiada putus asa dari rahmat Allah, pertolongannya dan segala ketetapannya berupa jalan keluar dan kesempitan kecuali orang-orang yang kafir.
Allah Ta'ala mengabarkan kisah datangnya kembali saudara Yusuf kepadanya, harapan mereka untuk mendapatkan kembali bahan makanan darinya, serta harapan mereka kepadanya untuk sudi bersedekah dengan mengembalikan saudara mereka, Bunyamin. Ada yang mengatakan barang tersebut adalah beberapa dirham yang jelek, dan ada yang mengatakan barang yang sangat sedikit. Ada yang mengatakan biji kacang, biji gandum sejenisnya. Ibnu Abbas, barang-barang tersebut adalah karung dan tali yang usang. Ada yang mengatakan yaitu dengan menerima barang-barang tersebut. Pendapat inilah yang diungkapkan oleh As-Sudi. Ada yang mengatakan dengan dikembalikannya saudara kami kepada kami. Pendapat ini diungkapkan oleh Ibnu Ajurej. Sufyan bin Uyainah berkata diharamkannya sedekah bagi Nabi Muhammad SAW bersabda. Ayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Setelah Yusuf menyaksikan kondisi mereka dan barang-barang yang mereka bawa yang menunjukkan bahwa mereka hanya memiliki barang yang tidak berharga, maka ia mengenalkan diri dan menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Ia menyampaikan ketetapan Robnya dan Rob mereka. Yusuf menunjukkan keningnya yang mulia kepada mereka serta hal-hal yang mereka kenali. Oleh karena itu Yusuf berkata, "Qad manallahu alaina," dengan memperlakukan kami dengan baik, mengaruniakan nikmat kepada kami, memberi perlindungan kepada kami, serta menguatkan kemuliaan kami. Hal itu didasari oleh ketaatan kami kepada Rabb kami, kesabaran kami atas apa yang dilakukan atau apa yang kalian lakukan kepada kami, ketaatan dan kebaktian kami terhadap ayah kami, serta kecintaan dan kasih sayang yang mendalam kepada kami. Bagi orang yang beranggapan bahwa harus wakaf atau berhenti pada bacaan la tasrobi alaikum, nah, jadi firman Allah Ta'ala, qala la tasrirobi alaikum al-yaum. Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu, yaitu mulai hari ini aku tidak akan menghukum kalian atas apa yang kalian perbuat. Kemudian Yusuf memerintahkan mereka untuk pergi membawa gamisnya. Gamis adalah kain yang menutupi tubuh, lalu memerintahkannya untuk meletakkannya ke mata ayahnya. Maka matanya akan kembali normal dengan izin Allah seperti yang sebelumnya mengalami kebutaan. Hal ini merupakan bukti kenabian dan mukjizat Nabi Yusuf. Kemudian ia memerintahkan mereka agar membawa semua anggota keluarganya ke negeri Mesir yang penuh dengan kebaikan dan berkumpul semuanya dalam kondisi yang paling sempurna dan bahagia setelah sekian lama berpisah. Jadi Nabi Yusuf ini ketika Nabi Yakub merasa sedih sampai akhirnya matanya buta, akhirnya Nabi Yusuf memberikan gamisnya untuk diusapkan ke kedua matanya sampai akhirnya atas izin Allah matanya kembali normal. Dan kemudian memerintahkan saudara-saudaranya untuk mengajaknya ke negeri Mesir. Abdul Razak berkata, Israel telah menceritakan kepada kami firman Allah Ta'ala tatkala kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir. Setelah kafilah pergi dari negeri Mesir, maka angin bertiup dengan kencang. Angin tersebut membawa baju gamis Yusuf menuju Yakub. Yakub berkata, Inilah ajidu rih Yusufa laulana antang tungfadun. Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal. Al-Hasan Basri dan Al-Jurid Al-Maki berkata, jarak antara kafilah dan Yusuf adalah perjalanan 80 farsyah. Yakub berpisah dengan Yusuf selama 80 tahun. Sedangkan ungkapan Yakub, kalian mengatakan bahwa yang aku katakan ini termasuk kepikunan. Qatadah As-Sudi berkata, mereka mengatakan perkataan yang kacau terhadap Yakub. Firman Allah Ta'ala, tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Yakub. Lalu kembalilah dia dapat melihat. Setelah mereka tiba, mereka langsung meletakkan gamis Yusuf ke wajah Yakub, sehingga dengan seketika ia dapat melihat lagi setelah sebelumnya dalam kondisi buta. Aku mengetahui bahwa Allah Ta'ala akan mempertemukan dengan Yusuf. Hatiku akan merasa gembira dengan keberadaannya dan ia akan memperlihatkan kepadaku sesuatu yang membahagiakanku. Mereka memohon agar ayahnya memohon ampun kepada Allah untuk mereka atas apa yang mereka perbuat terhadap dirinya dan Yusuf serta niat buruk mereka, karena mereka sebelumnya telah berniat untuk bertaubat. Maka Allah memberikan taufik kepada mereka untuk memohon ampun atas perbuatan mereka. Ayah mereka menjawab atas permintaan mereka seraya berkata sebagai nama firman Allah Ta'ala, ya aku berkata, aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ibnu Mas'ud, Ibrahim At-Taimi, Amr bin Qais, Ibnu Jurayj dan lainnya berkata, Yakub menundanya hingga waktu sahur.
Maharib bin Ditsaf berkata, Umar mendengarkan dengan seksama suara itu, dan ternyata muncul dari rumah Abdullah bin Mas'ud. Ia bertanya kepada Abdullah, sesungguhnya Yakub menangguhkan permohonan ampun untuk anak-anaknya hingga waktu sahur berdasarkan firman Allah Ta'ala, aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Telah disebutkan dalam kitab As-Sahihaini dari Rasulullah bahwasanya beliau bersabda, setiap malam Rabb kami turun ke langit dunia seraya berfirman, adakah yang bertobat sehingga aku terima taubatnya? Adakah yang meminta sehingga aku kabulkan permintaannya? Adakah yang memohon ampun sehingga aku ampuni dia? Ibnu Jarir berkata, Al-Mutsana telah menceritakan kepadaku. Ia bercerita, Sulaiman bin Abdurrahman Abu Ayyub al-Damaski telah menceritakan bahwasanya aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Ayat-ayat di atas mengisahkan pertemuan dua orang saling mencintai setelah sekian lama berpisah. Ada yang mengatakan perpisahan mereka selama 80 tahun. Ada yang mengatakan 83 tahun. Kedua riwayat di atas Al-Hasan. Ada yang mengatakan 35 tahun. Pendapat ini diungkapkan oleh Qatadah. Mereka menyebutkan bahwa Yusuf menghilang dari hadapan Yakub selama 18 tahun. Ia melanjutkan, sedangkan kalangan ahlu kitab beranggapan bahwa Yusuf menghilang dari hadapan Yakub selama 40 tahun. Zahir redaksi kisah Yusuf menunjukkan batas waktu perpisahannya dengan Nabi Yakub secara perkiraan. Disebutkan bahwa istri Al-Aziz menggodanya ketika ia berumur 17 tahun. Namun Yusuf menolaknya. Pendapat ini diungkapkan oleh sejumlah ulama. Berada di penjara selama Sinin atau 3-9 tahun. Menurut Ikrimah 7 tahun. Kemudian ia keluar dari penjara pada 7 tahun itu masa subur. 7 tahun berikutnya mengalami masa paceklik. Saudaranya datang mencari bahan makanan di tahun pertama. Di tahun kedua mereka datang dengan membawa Bunyamin. Di tahun ketiga Yusuf mengenalkan dirinya kepada mereka dan memerintahkan mereka untuk membawa serta seluruh keluarganya. Maka mereka semua datang kepada Yusuf. Ada yang mengatakan Yusuf menyambut ibu bapaknya dan menempatkan mereka berdua di kemah. Menurut kalangan ahlu kitab, setelah Yakub sampai di daerah Jasyir atau daerah Bilbis, maka Yusuf keluar untuk menyambutnya. Sebelumnya Yakub telah mengutus anaknya Yahuza untuk menyampaikan kepadanya perihal kedatangannya. Menurut mereka bahwasanya sang raja memberikan daerah Jasyir kepada Yakub dan anak-anaknya. Mereka dapat tinggal di sana dan menikmati segala kenikmatan dan hewan ternak mereka. Sejumlah ahli tafsir menyebutkan bahwa setelah tiba waktu kedatangan Nabiullah Yakub, yaitu Israel, maka Yusuf bersiap-siap untuk menyambutnya. Sang raja dan bala tentaranya pun ikut serta bersamanya. Sebagai bentuk pelayanan terhadap Yusuf dan Nabiullah Israel, disebutkan bahwa ia pun mendoakan sang raja, dan Allah Ta'ala mengangkat musim paceklik dari penduduk negeri Mesir atas barokah kedatangan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah dari Nabi Yakub alaihissalam, di mana keluarga beliau kemudian berkumpul kembali di negeri Mesir di bawah naungan Raja Mesir, Riyad Al-Walid. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.